ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku.
Yesusku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dan melakukannya, biar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya beri judul renungan kita ini dengan judul tak tergoyahkan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, setiap kalimat Paulus memberi penekanan yang serius. Terbukti ada tanda seru dalam setiap kalimat. Berjaga-jagalah, tanda seru. Berdirilah dengan teguh dalam iman, tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru. Dan tetap kuat, tanda seru. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, tanda seru. Ini peringatan yang sangat penting, dan ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa kita remehkan. Kita tidak bisa menganggap sepele. Apalagi Paulus menuliskan pesan ini, Rasul Paulus menuliskan pesan ini kepada jemaat di Korintus yang waktu itu memiliki banyak masalah. Kalau saudara bisa melihat 1 Korintus pasal 1, 2, 3 sampai pasal 15, beberapa masalah seperti pertikaian, perpecahan, perselisihan, ada dosa dalam jemaat, percabulan, lalu dosa berkaitan dengan berhala, kemudian ada jemaat yang menganggap karunia A lebih penting daripada karunia B. Oh, karunia C ini sepele, tidak sepenting dengan karunia yang D, dan sebagainya. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan terjadi kepada jemaat di Korintus. Makanya Paulus memberi penekanan, berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita renungkan satu persatu, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi pegangan untuk kita, supaya kita memiliki hidup yang tak tergoyahkan, iman yang tak tergoyahkan. Yang pertama-tama dikatakan berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah dalam bahasa aslinya Gregorio. Gregorio itu artinya memberi perhatian yang serius. Bukan sekedar berjaga-jaga, bukan sekedar berhati-hati, tapi benar-benar memberi perhatian yang serius. Kita pernah kaki kita, jari kelingking kayak kita, itu bertemu dengan kaki meja. Saudara paham yang saya maksud? Jari kaki kita, jari kelingking, bertemu dengan kaki meja. Wah, ini bertemunya mereka tidak salam-salaman ya. Karena nggak salaman antara kaki dengan kaki, melainkan kebentur. Waduh, saya percaya setiap kita pernah mengalami itu. Bagaimana jari kelingking kaki kita ini kebentur kaki meja. Rasanya nyut, sakitnya luar biasa. Nggak mungkin begitu jedak langsung kita nyanyi, hatiku percaya walau bumi bergoyang. Nggak mungkin. Pasti menahan sakit. Mengapa bisa terjadi? Karena tidak berjaga-jaga. Karena tidak menaruh perhatian yang serius. Kadang kita hanya lihat ada meja, tapi tidak ada yang memperhatikan melihat kaki meja. Itu jarang, saudara. Lihatnya meja, nggak mungkin tatapan mata kita melihat kaki mejanya. Beda halnya kalau saudara
menuju ke rumah saya, maka sebelumnya pasti melewati jembatan tol. Di bawah itu ada jalan, atas ada tol, bawah juga ada jalan. Nah, waktu melewati jalan di bawah tol itu banyak lubang. Apalagi musim hujan begini, lubangnya itu bisa sampai 6 lubang. Lubangnya lebar dan dalam-dalam sekali. Awalnya kecil, tapi karena dibiarkan tambah dalam, tambah lebar. 1 atau 2 tahun lalu ada murid perempuan SMA meninggal gara-gara terjerembab. Masuk di lubang itu, terpental dan jatuh di jalan, mati sudah, meninggal. Tapi saya tahu setiap hari saya lewat situ, mau pagi, siang, mau malam, bahkan hujan pun saya tidak khawatir. Kenapa demikian? Karena saya tahu di mana lubangnya. Ada 3 sep gitu, jalannya cukup lebar. Oh, saya masuk lewat yang kanan. Wah, ini bentar lagi ada lubang ini. Saya tahu. Saya langsung ke tengah. Sudah melewati lubang. Saya ingat beberapa meter lagi di depan ada lubang lagi nih, lumayan besar, dalam. Saya ke kiri. Demikian juga berikutnya. Saya bisa menghindar. Kenapa? Saya tahu. Saya berjaga-jaga. Saya serius melihat jalan, saudara. Sehingga saya terhindar dari jatuh, terhindar dari kecelakaan. Bukankah dalam hidup ini juga begitu, saudara? Ada orang yang awalnya sukses berhasil, baik dalam rumah tangga, dalam karir, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Dianggap, wah, sukses berhasil. Tapi akhirnya jatuh. Mengapa? Karena tidak gregorio, tidak berjaga-jaga. Menganggap, sepele, tidak apa-apa, dosa ini dosa kecil, tidak apa-apa, dosa tetap dosa, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Hukumannya maut, saudara. Oh, nggak apa-apa, bohong sedikit, nipu-nipu lah. Kalau nggak nipu-nipu dikit gimana bisa cari uang dan sebagainya, saudara. Contoh, atlet petinju, ini petinju ini, Mike Tyson, puluhan tahun lalu. Bagaimana, waduh, dia digemari banyak orang, sukses berhasil itu, petinju yang legendaris, saudara. Tapi gagal gara-gara didiskualifikasi, menggigit telinga lawan tandingnya yang waktu itu Evander Holyfield. Langsung karirnya hancur. Tak hanya itu, ada juga Lance Armstrong, pembalap sepeda, 7 kali juara Tour de France. Tapi ternyata ketahuan menggunakan doping. Waduh, hancur seketika. Ada juga pemain sepak bola, Ronaldinho. Wah, dari Brasil ini. Pasti banyak yang tahu Ronaldinho itu. Bagus sekali permainannya. Wah, sangat indah, saudara, permainan kakinya itu ya. Dan kira-kira tahun 2006 atau 2007, ya antara tahun itu, saudara, ya saya lupa kalau 2006 2007, sampai didirikan patung Ronaldinho. Wih, ya, warga Brasil itu mengeluh-ngeluhkan, memuja-muja Ronaldinho. Tapi pada tahun yang sama, patung itu dihancurkan oleh warga Brasil sendiri. Di tahun yang sama didirikan, di tahun yang sama juga dihancurkan. Kenapa demikian? Karena Ronaldinho tidak berjaga-jaga, suka clubbing, main wanita, memberontak kepada pelatih, menggunakan paspor palsu, dan berbagai macam kejahatan yang lain, saudara. Karena tidak berjaga-jaga, hancur hidupnya. Mari, saudaraku, kita setiap hari berjaga-jaga. Ya, apalagi kita orang percaya, bukan hanya berjaga-jaga saja, tapi juga berdoa. Berjaga-jaga dan berdoalah. Yang kedua, dikatakan tadi dalam 1 Korintus, dikatakan pasal 16 ayat 13, tertulis, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Tidak cukup hanya berjaga-jaga, seperti seorang penjaga gawang gitu, tidak cukup hanya berjaga-jaga, tapi dia harus berdiri teguh dalam iman. Kenapa? Karena suatu saat serangan itu bisa-bisa tiba-tiba datang, saudara. Tiba-tiba serangan itu ada, kalau tidak berdiri teguh, ya gampang roboh. Disenggol sedikit jatuh. Meskipun dia berjaga-jaga, tapi dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya jatuh. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa berdiri dengan teguh dalam iman? Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, supaya kita bisa berdiri dengan teguh dalam iman, kita harus berdiri di atas dasar yang kuat. Tidak mengandalkan kekuatan kita, kekayaan, jabatan, kepintaran. Mungkin ada teman, sahabat, koneksi, saudaraku ya. Wah ya, banyak kenalan-kenalan orang-orang hebat. Tidak mengandalkan itu.
tapi kita berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Matius pasal 7 ayat 24-27, saudara boleh baca bagaimana Tuhan mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tapi barang siapa tidak melakukan apa yang kukatakan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, rumah itu hancur, roboh seketika. Tapi orang yang membangun rumah di atas batu karang akan kokoh meskipun badai itu datang. Siapa dia? Yang melakukan firman Allah, yang melakukan perintah dari Yesus. Saudaraku, mari kita berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Saya masih ingat anak-anak saya waktu kecil main trampolin, ya. Nah, karena ya saya juga ingin merasakan mainan seperti anak kecil, saya ikut main trampolin. Tapi saya pernah melihat anak saya begitu berdiri di trampolin, maka saya memberi kejutan. Di pinggirnya trampolin saya getarkan sedikit pakai kaki saya, duk, gitu. Langsung dia goyang, dia berada di tengah, goyang-goyang dan akhirnya jatuh. Orang yang tidak hidup sesuai firman, dia seperti orang yang berdiri dan dasarnya trampolin. Gampang jatuh, gampang goyah. Tapi kalau kita berdiri dengan dasar firman Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan, tidak akan tergoyahkan. Kita akan berdiri dengan teguh. Itu yang pertama, yaitu berdiri dengan di atas dasar yang kuat. Yang kedua, tak cukup hanya berdiri di atas dasar yang kuat, tapi ada siapa di samping kita. Jadi, yang pertama berdiri di atas dasar yang kuat, yang kedua berdiri di samping pribadi yang kuat. Karena kalau kita berdiri di atas dasar yang kuat, firman Allah, amin, haleluya. Tapi kalau kita berdiri itu dengan mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, bisa sesat, saudara. Bisa kita merasa diri yang paling pintar, paling hebat. Oh tidak seperti itu. Kita harus juga yang kedua, berdiri di samping pribadi yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Wah, kalau kita berdiri bersama Dia, tidak ada yang berani mencelakai kita. Badai apapun, cobaan apapun, iblis, setan atau apapun tidak berani mendekati kita. Begitu mau mendekati, di sampingnya ada Yesus, tidak berani. Langsung iblisnya, setannya lari, saudara. Nah, saudaraku, ayo kita berdiri di samping pribadi yang kuat. Artinya begini, setiap hari kita makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, kita makin kuat. Makin kita jauh dari Tuhan, kita makin lemah. Pilihan di tangan kita, mau kita dekat dengan Tuhan atau kita jauh dari Tuhan. Makin dekat kita makin kuat, makin jauh kita makin lemah. Pilihan ada di tangan saudara. Supaya kita bisa berdiri dengan teguh dalam iman, kita harus berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Dan berikutnya kita harus berdiri di samping pribadi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara. Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdiri dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Maksudnya apa ini bersikap sebagai laki-laki ini? Apakah kalau begitu ini seperti diskriminasi, kaum perempuan tidak dianggap? Bukan. Ini bukan soal gender. Tapi bersikap sebagai laki-laki di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya adrizome. Adrizome itu artinya memiliki keberanian, brave heart, hati yang berani, saudara. Jadi bukan soal laki-laki, perempuan, bukan. Kita diminta Tuhan untuk kita memiliki hati yang berani. Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat di Korintus, di jemaat itu banyak dosa, banyak perselisihan, banyak kesalahan. Harus berani untuk menolak dosa, harus berani meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Harus berani untuk kita keluar dari hal-hal itu. Paulus memberi mereka nasihat dengan sangat keras, peringatan, bersikap sebagai laki-laki, berani tolak dosa. Kalau sudah misalnya di jemaat Korintus ada jemaat yang sudah kecebur dalam dosa, bertobat, keluar dari dosa itu, bertobat, minta ampun pada Tuhan, dan jangan lagi ada di dalam kubangan dosa. Keluar, harus memiliki keberanian, keputusan yang berani untuk keluar dari kesalahan itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tidak hanya itu, tapi
Di kalimat berikutnya, dan tetap kuat. Artinya apa? Dan tetap kuat. Di dalam bahasa aslinya kratayo. Kratayo itu memiliki arti memperkuat atau memberi kekuatan. Jadi kalimat dan tetap kuat itu tidak hanya berarti, oh saya tetap kuat. Saya tetap kuat. Tidak hanya itu. Tapi artinya saya tetap kuat dan saya memberi kekuatan. Saya tetap kuat, saya juga menguatkan. Saya kratayo, saya menguatkan yang lain. Saudara, Rasul Paulus memberi mereka nasihat berani menolak dosa. Berani keluar dari dosa itu dengan pertolongan Tuhan. Memiliki kemantapan hati, keberanian. Dan setelah itu, tolonglah orang lain yang sedang lemah. Beri kekuatan. Mereka yang salah, engkau tegur. Mereka yang lemah, engkau kuatkan. Demikian pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita berani, kita kuat, melihat orang lain lemah? Atau kita hanya diam saja? Atau malah kita melemahkan? Mari kita berbagi semangat, berbagi pengharapan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang tak terbatas. Saat seseorang mengalami kejenuhan, mungkin kejenuhan secara rohani, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, atau apapun itu, kita yang kuat wajib memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Saudaraku, mari saling berbagi kekuatan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita berani, kita kuat sebagai laki-laki, memiliki keberanian, dan menguatkan yang lemah, menolong yang lemah. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Nah, ini dia, saudara. Jemaat di Korintus, berbagai macam persoalan, dan pada akhirnya, Paulus mengatakan demikian. Di dalam 1 Korintus dikatakan ada tertulis, meskipun aku bisa memiliki karunia A, karunia B, karunia C, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku seperti gong yang bergemerincing. Ada juga tertulis, ada iman, harap, kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Saudaraku, kita bisa melakukan segala pekerjaan, meskipun itu sepertinya berat. Tapi kita bisa melakukannya karena kasih. Kita pelayanan, ada tantangan. Tapi kok bisa ya tetap betah pelayanan? Meskipun mungkin suasana, situasi, tempat tidak mendukung, hal-hal yang lain kelihatannya malah menekan kita tetap bisa pelayanan. Kenapa? Karena kita punya kasih kepada Tuhan. Sama halnya juga dengan dalam berumah tangga. Kenapa kita bisa menghadapi istri yang bawel, cerewet, banyak menuntut, istri pemarah? Kok bisa? Karena suami-suami memiliki kasih Kristus. Demikian juga istri. Aduh, kenapa saya bisa menghadapi suami kayak gini, kok betah saya bertahun-tahun? Karena ada kasih. Anak-anak memiliki kasih kepada orang tuanya. Orang tua memiliki kasih kepada anak-anak. Jemaat memiliki kasih kepada gembala. Gembala memiliki kasih kepada domba-dombanya. Kita punya kasih, saudara. Lakukan semuanya itu dengan kasih. Kita bisa bertahan hingga hari ini semata-mata karena kasih Kristus atas kita. Dan kita juga mengasihi Kristus. Lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Tanpa ada syarat, tanpa ada motivasi tertentu, mencari keuntungan pribadi, atau memuaskan ego, tidak. Tapi kasih yang tanpa syarat. Lakukan. Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan kita. Percaya, kita pasti ditolong Tuhan. Kasih Tuhan saja. Kasih sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. 4 hal ini yang saya sampaikan. Bagaimana supaya hidup kita tidak tergoyahkan. Yang pertama, berjaga-jagalah. 2, berdiri dengan teguh dalam iman. Bagaimana caranya? Ya berdiri di atas dasar firman dan berdiri di samping pribadi yang kuat, yaitu Yesus. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Memiliki keberanian, kita kuat, kita menguatkan yang lain. Dan yang keempat, lakukan segala pekerjaanmu itu dengan kasih. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menguatkan kami, menegur kami, membuat kami makin mengerti, dan tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerjakannya. Bukan hanya mendengar, tapi kami melakukannya. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih, Engkau memberkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.